Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, wahai generasi emas Indonesia bersama Umi Nurul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini Umi akan berkisah tentang pemuda yang soleh dan iblis yang berbaik hati. Iya anakku, pemuda yang soleh dan iblis yang berbaik hati. Apa yang terjadi antara pemuda soleh dan iblis yang berbaik hati? Simak kisah selengkapnya bersama Umi. Kisah Umi. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah, hiduplah seorang pemuda yang gemar beribadah, yang sangat mencintai masjid. Terutama pemuda ini sangat suka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di suatu pagi, seperti biasanya sang pemuda telah bangun mempersiapkan diri, mengenakan pakaian untuk pergi menuju ke Masjid Nabawi. Setelah itu pemuda melanjutkan perjalanannya. Karena perjalanan yang gelap, pemuda ini terjatuh. Pakaiannya kotor. Kemudian ia bergegas pulang, mengganti pakaiannya kembali untuk segera pergi ke Masjid Nabawi. Pakaian yang kotor dilepasnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan yang kedua. Di tengah perjalanan ini pula, karena jalanan gelap, sang pemuda kembali terjatuh. Pakaiannya kotor. Dengan bersabar, pemuda kembali pulang, mengganti pakaiannya untuk yang kedua kalinya. Setelah bersiap, ia kembali ke Masjid Nabawi untuk yang ketiga kalinya. Anakku, di tengah perjalanan yang ketiga ini, sang pemuda bertemu dengan seorang kakek. Dan kakek ini membawakan sebuah lampu. Sang kakek berkata, "Nak, bawalah. Ini lampu untuk menerangi jalanmu, supaya engkau tidak terjatuh yang ketiga kalinya," kata sang kakek. Pemuda merasa senang ada seseorang yang membantunya membawakan lampu supaya tidak terjatuh. Pemuda menjawabnya, "Alhamdulillah, terima kasih kakek. Semoga dengan lampu ini aku selamat sampai di Masjid Nabawi tanpa terjatuh." Pemuda kemudian menawarkan kepada kakek, "Kakek, mari kita pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan sholat subuh berjamaah." Kakek menjawab, "Tidak, tidak. Silahkan engkau pergi sendiri ke Masjid Nabawi." Kemudian pemuda terheran, terkejut. Mengapa kakek tidak mau pergi ke masjid? Mengapa kakek tidak mau sholat berjamaah bersamaku? Tanya pemuda. "Aku adalah iblis. Aku iblis." "Ya, iblis." Sang pemuda kembali tertegun dan lebih terkejut mendengar jawaban sang kakek. "Lantas mengapa kakek membantuku memberikan lampu ini?" "Aku adalah orang yang membuatmu terjatuh yang pertama kali. Dan saat engkau pulang mengganti pakaian, kemudian kembali lagi dalam perjalanan, Allah yang maha pengasih, maha penyayang
Sang Maha Pengampun telah mengampuni dosa-dosamu karena perjalananmu yang pertama. Setelah itu, aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kalinya. Engkau dengan bersabar kembali pulang, mengganti pakaian, kemudian berangkat lagi menuju ke masjid. Di saat itu, Allah Sang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa seluruh anggota keluargamu, nak. Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu yang ketiga kalinya dan engkau kembali pulang melanjutkan perjalananmu yang ketiga, maka Allah akan mengampuni semua dosa orang-orang sekampung ini. Maka dari itu, aku pastikan perjalananmu menuju ke masjid dalam keadaan selamat untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Iya, anakku. Itu adalah kisah pemuda dan iblis yang berbaik hati, memberikan pertolongan, memberikan lampu kepada sang pemuda, tapi tentunya dengan niat tertentu pula. Anakku, bagaimana kita melihat perjuangan dari pemuda yang soleh ini dengan penuh gigih, semangat, terjatuh, pulang ke rumah, kembali lagi, terjatuh, pulang ke rumah, mengganti pakaian, kembali lagi. Ia laksanakan dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semuanya ia lakukan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Anakku, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sholat subuh kita? Andaikan anakku tahu betapa dahsyatnya kalian bersujud, kalian tidak akan meninggalkan sujud dari tanah. Anakku, jutaan orang yang sudah tertidur panjang di alam kubur, mereka hanya ingin dibangkitkan sekali lagi untuk bisa bersujud kepada Allah. Anakku, jangan biarkan setan tertawa pada kita. Mereka akan menggoda kita, menjerumuskan kita dengan segala tipu dayanya. Sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah?" Rasulullah menjawab, "Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah sholat tepat pada waktunya." Anak-anakku, mari kita bersama-sama, Umi, anak-anakku semua, mengobarkan semangat untuk senang melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Yang sudah rajin, tertibkan. Yang sudah rajin, tertibkan dengan melaksanakan sholat berjamaah dan sholat tepat pada waktunya. Bismillah, dengan menyebut asma Allah, semoga Allah meridhoi niat dan langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya anakku, demikian tadi kisah pemuda soleh dan iblis yang berbaik hati. Semoga kisah dari Umi dapat memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih kisah bersama Umi Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.